Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Apa itu dunia dan apa itu akhirat? Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Santai saja, rileks dan tenang ya. Jangan pakai emosi. Dunia dan akhirat. Mungkin ini sesuatu yang sering kalian dengar ya dari para ahli kitab. Jadi banyak ahli kitab yang selalu ngebahas dunia akhirat tanpa mereka tahu apa itu dunia dan apa itu akhirat. Dunia bukanlah sesuatu yang dikatakan harta benda dan lain sebagainya, atau misalnya ketika berbicara duniawi kan otomatis orang berpikirnya harta benda, jabatan, kekuasaan, terus istilahnya apa-apa yang disebut dengan menonjolkan diri, memperlihatkan diri supaya terlihat kaya, supaya terlihat punya jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, kenyataannya itu memang benar seperti itu. Tapi banyak yang tidak secara detail dan gamblang apa itu dunia dan apa itu akhirat, terlebih ketika berbicara akhirat. Kebanyakan orang atau ahli kitab itu ketika berbicara akhirat adalah berbicara kepada alam setelah kematian. Nah, ini pada umumnya. Tapi kenyataannya sebetulnya akhirat itu bukanlah alam kematian. Justru alam kehidupan. Bukan setelah mati. Dan masih terjadi saat ini. Jadi dunia itu adalah sesuatu yang ada di luar diri kita. Sedangkan akhirat adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang kita rasakan saat ini. Itulah akhirat. Jadi akhirat bukanlah kematian. Nah, ini terjadi pada saat saya mesantren. Ketika ada ustadz yang mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik di dunia, maka di akhirat, pengertiannya adalah setelah mati, kita akan mendapatkan imbalan surga, katanya. Katanya. Dia juga kan katanya. Baru dari kata kitab. Kitab kan dia juga belum menyaksikan langsung. Belum merasakan langsung. Dan belum melihat langsung bagaimana itu surga. Apa itu surga, apa itu neraka. Makanya saya selalu tanya, itu pintu neraka itu didorong, digeser, apa ditarik? Atau pakai remote control? Sehingga bisa menjelaskan tentang neraka dan surga. Itu bukan suatu tempat. Jadi dunia itu adalah sesuatu di luar diri dan akhirat adalah sesuatu yang ada di dalam diri yang dirasakan. Nah, ketika Ustadz itu menceritakan kalau kita berbuat baik di dunia, maka kita akan mendapatkan imbalan setelah mati. Akhirnya saya protes, ngacung. Ngacung itu ngangkatin telunjuk gitu. Itu kan tandanya kita bertanya kepada Ustadz. Terus Ustadz nanya, ada apa katanya? Mau nanya apa? Begini Pak Ustadz, kata saya. Kalau seandainya akhirat diartikan setelah kematian, berarti Tuhan ngutang dong sama manusia. Bukankah hisabnya Allah itu sangat cepat? Kalau seandainya kita berbuat baik di dunia, baru kita mendapatkan imbalan setelah mati, berarti Tuhan ngutang sama manusia.
Padahal hisab Allah itu sangat cepat. Lah bagaimana dikatakan akhirat baru dapat imbalan setelah kematian? Nah, akhirnya Ustadz itu marah, geram sama saya sampai saya dihukum. Tapi lama kemudian, seminggu kemudian dia bertanya setelah amarahnya reda, maksud kamu apa? Maksud saya, jangan Pak Ustadz mengartikan akhirat itu kematian. Karena akhirat bukan kematian, bukan alam setelah mati, tapi akhir dari perbuatan yang kita lakukan keluar diri. Karena apapun yang kita lakukan keluar diri, perbuatan yang kita keluarkan, itu akan kembali lagi ke dalam diri kita. Nah, akhirat itu adalah akhir dari apa yang kita perbuat. Misalnya, kakek saya, kata saya teh, nanam jagung. Nah, sedangkan umur panennya jagung itu 4 bulan. Dan nanam padi, umur panennya padi itu 6 bulan. Nah, kalau seandainya akhirat diartikan kematian, kasihan dong petani. Sekarang nanam jagung dapat panennya nanti setelah mati. Kan tidak selalu begitu. Akhiratnya bagi jagung 4 bulan, akhiratnya bagi padi 6 bulan. Nah, akhirat itu bukan berarti kematian, tapi akhir dari apa yang kita tanam. Misalnya sekarang saya nempeleng Pak Ustadz, kata saya. Kan 2 menit kemudian Pak Ustadz juga nempeleng saya. Itu akhirat dari apa yang saya lakukan keluar diri, maka kembali lagi ke dalam diri, tidak menunggu mati. Kalau seandainya akhirat itu adalah setelah mati, saya nempeleng sekarang, Pak Ustadz jangan balas, kata saya. Kan nanti aja setelah mati. Tapi akhirnya Pak Ustadz, oh iya, kalau orang saya nempeleng orang, 2 menit kemudian orang itu akan menempeleng lagi ke saya, membalasnya. Ya kan, kalau tidak berani pun dia pasti ngajak gerombolannya atau temannya. Nah, itulah akhirat. Jadi akhirat bukanlah kematian, tapi akhir dari apa yang kita perbuat keluar diri kita, maka akan kembali ke diri kita. Sehingga ketika embib itu mendoakan sakit kepada orang lain, sakitnya itu kan kembali pada dirinya. Ketika ada seorang ustadz apa ya namanya, Ustadz Dun itu, Jul, ya MY itu bagian dari MY, ketika dia mendoakan orang mati, ternyata dia yang duluan mati. Jadi apapun yang kita keluarkan dari mulut, ucapan, tindakan, hasutan, bahkan doa buruk kepada orang lain, itu pada akhirnya akan kembali pada diri. Jadi akhirat adalah apa yang Anda rasakan di dalam dirimu. Sedangkan dunia adalah apa yang kau lihat, kau raba, kau saksikan di luar dirimu. Sehingga kitab atau apapun yang engkau yakini sebagai ayat suci itu adalah duniawi, bro. Karena apapun kitab itu adalah sesuatu yang ditulis dan dibuat oleh manusia dan dibaca, apalagi sampai dihafalkan di luar dirimu. Itu cuma hafalan yang dimasukkan ke dalam pikiran, input pikiran, sehingga pikiran ini jadi terprogram. Akhirnya pikiran selalu membicarakan dunia dan kekuasaan. Jadi pikirannya selalu keluar, mencari kebahagiaan, tapi selalu mencarinya keluar. Ini seperti kakek-kakek yang nyari kunci kebahagiaan di dalam dirinya, tapi ia malah mencarinya keluar diri. Jadi ada kakek-kakek siang hari jam 9 siang keliling-keliling rumah. Ketika ditanya, "Kayak lagi apa?" "Lagi nyari kunci." "Kenapa keliling-keliling rumah? Kuncinya emang hilang di mana?" Kata si kakek, "Kuncinya hilang di dalam rumah." "Tapi kenapa kakek mencarinya di luar rumah?" Alasan si kakek, "Karena di luar rumah sudah terang. Jadi saya mencari keterangan dari luar." Nah, Anda ingin mendapat kebahagiaan di dalam dirimu, tapi Anda mencari referensi dari luar dirimu, dari ayat, dari kata orang. Nah, ketika ada orang yang bertanya referensinya apa, berarti Anda masih percaya sesuatu dari luar dirimu, duniawi.
Jadi pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan duniawi, pertanyaan saitonia, pertanyaan akal pikiran. Ketika Anda ya bertanya, referensinya apa? Berarti kalau bertanya referensi, berarti bertanya tentang sesuatu di luar diri. Maka berarti Tuhanmu adalah Tuhan yang diciptakan oleh pikiranmu, yang ada di luar dirimu, yang membutuhkan wujud, sosok, tulisan, arah. Ketika Anda membutuhkan ibadah, arah sesuatu, ketika Anda mempercayai wahyu itu sebagai kata-kata yang ditulis, berarti Anda percaya kepada duniawi, lebih mengejar dunia. Sehingga Anda membutuhkan sosok ustadz, ulama yang dihormati, guys, yang sangat dikagumi dan mukarram. Apakah seperti itu? Anda terjebak dan tertipu oleh dunia. Anda terus mengejar sesuatu di luar dirimu, mencari harta benda dan lain sebagainya. Padahal bahkan harta benda, rezeki, itu adanya di dalam diri. Dan yang memberinya adalah Allah melalui rasa yang tenang dan damai, melalui iman. Rezeki itu datangnya dari iman loh bro, bukan datangnya dari kerja keras. Ada orang yang gak kerja keras tapi bisa mendapatkan uang banyak, yaitu kerja cerdas. Tapi ada juga yang gak kerja keras, gak kerja cerdas, tiba-tiba uang datang. Itu faktor hoki namanya. Kalau di Jawa disebutnya bejo. Dan jelas itu berarti sesuatu yang datang dari dalam. Orang yang beruntung, orang yang bejo itu bukan berarti orang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu artinya orang tersebut baik, sabar, tawakal, dan ikhlas. Sehingga Allah melihatnya dari dalam dan rezeki itu keluar dari dalam. Menarik apapun yang ada di luar diri kita. Nah, kalau kita mengejarnya keluar, itu salah besar. Akhirnya kita berarti diperbudak oleh duniawi. Percaya kata-kata kalam-kalam. Itu kan apapun dari luar dirimu, itu bukan tentang akhirat, itu tentang duniawi. Sesuatu yang datang dari luar itu duniawi. Jadi dunia itu adalah sesuatu yang ada di luar dirimu. Dan akhirat adalah sesuatu yang ada di dalam dirimu, yang kamu rasakan, yang kamu nikmati. Seperti saya menikmati rokok ini, akhirat. Seperti saya menikmati kopi ini. Jadi apa yang kamu rasakan saat itu, saat ini, itulah akhirat. Jadi akhirat bukanlah sesuatu setelah kematian atau hayalanmu. Wah, tentang kematian begini, begitu, nantinya begini, bukan. Apa yang kamu rasakan saat ini, itu pula yang akan kamu rasakan setelah kematianmu. Tapi setelah kematian bukan akhirat namanya. Akhirat adalah apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Ada dua hal yang akan merenggut kebahagiaanmu saat ini. Satu adalah bayang-bayang masa lalu yang sering menghantui. Dua adalah takut melangkah dan menentukan masa depanmu karena terlalu banyak ketakutan. Maka hilangkanlah bayang-bayang masa lalu dan rasa ketakutan untuk menentukan sikap yang bisa mengubah masa depan. Memang masa depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi masa depan bisa ditentukan oleh sikapmu saat ini, oleh ketentuanmu. Jika kamu ingin kembali kepada Allah, maka kamu harus memiliki sikap. Kamu harus menentukan pilihanmu. Karena Tuhan itu bukanlah memilih. Tidak ada istilah manusia pilihan, tapi adanya manusia sendiri yang harus memilih. Manusia sendiri yang harus menentukan apakah dia ingin mendekat kepada akhirat, kepada rasa dirinya, dan mendekat kepada dirinya sendiri dan jiwanya, dan mendekat kepada Allah. Karena man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Maka semua ditentukan oleh dirimu sendiri. Tapi jelas
tidak mungkin akan dekat dengan Tuhan kalau kita tidak berkurban. Karena kata kurban dengan kata korib, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bagaimana Anda akan dekat dengan istri Anda kalau dulu Anda tidak berkurban untuk mendapatkannya? Jadi segala sesuatu tidak ada yang gratis, semuanya harus ada pengorbanan. Harus ada sesuatu yang dikurbankan. Itulah dalam sikapmu. Maka dunia adalah di luar dirimu, akhirat adalah apa yang kamu rasakan di dalam dirimu. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya dan saksikan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.